Baik, bagaimana letak perbedaan pahala ya, padahal orang kondisinya berbeda-beda. Yang satu terlahir mungkin dari rahim ibu yang muslim, yang seberang sini lahir dari rahim ibu yang non muslim. Tak boleh cakap kafir, Bu. Ya, non muslim katanya. Tak boleh cakap kafir. Ya. Jadi apa bedanya? Kok enak ya dia masuk Islam, udah lama menjadi orang non-muslim, tiba-tiba masuk Islam, kemudian besoknya meninggal. Oh, tak ada dosa dia. Kan gitu kita mikir. Kita dari dulu muslim sejak lahir, tiba-tiba ya dibandingkan dengan orang yang itu enak sekali ya, dosa-dosanya sudah hilang ketika dia mengucapkan syahadah. Kita nih gimana cara ngilangin dosanya? Kan kayak gitu. Pahala kita bagaimana? Nggak adil lah orang ini. Kadang kita berpikir seperti itu. Orang-orang yang tinggal, ya, yang lahir, yang tumbuh besar di tempat lingkungan yang mendukung, tempat-tempat yang syar'i, sering ke pengajian, kampungnya yang seberang sana isinya dia hidup membesar di tempat dugem. Mama bapaknya juga pergi dunia gemerlapan itu, joget-joget sana sini, ya. Kemudian konsumsi narkotika dan segalanya. Seperti itu. Gimana itu? Janganlah kita suuzon kepada Allah. Allah lah yang paling adil, maha adil. Baik itu takaran rezekinya, takaran umurnya, dan balasan-balasannya. Apa yang dia lakukan, Allah sudah bagi bentuk balasannya. Kalau itu bentuk dosa, maka sudah ada azabnya disediakan. Kalau itu bentuknya amal ibadah, maka sudah ada takaran pahala yang diberikan. Dan itu bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Bahkan dikatakan kita masuk surga bukan karena amalan kita. Tidak akan cukup amalan kita untuk masuk surga, Bu. Tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Allah sayang. Dan jangan sampai terbersit dalam pikiran kita Allah tak adil, padahal Allah yang maha adil. Maka perlu membaca Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah tadi betul-betul dihayati dan harus tahu artinya. Kalau perlu lakukan kajian Asmaul Husna. Setiap nama Allah dibahas. Allah maha adil itu dibahas. Pasti setiap orang ada balasannya, balasan dosanya, balasan amal ibadahnya dengan pahala-pahala. Dan setiap orang mempunyai, ya, otak, dikaruniakan oleh Allah otak. Maka otak itu digunakan bagi setiap orang untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa, mana yang pahala, sumber pahala. Saya berjalan pergi ke Masjid Baitul Azim. Niat saya pergi ke Baitul Azim, saya punya kemampuan untuk pergi ke Baitul Azim. Naik mobil kami tadi, ada yang menyupirkan ke sini. Kaki pun masih sehat, keluar dari mobil bisa jalan ke sini. Niat saya jalan dari sini ke sana terus ke sini. Tetapi itu hanya usaha kita saja, niat kita saja. Kembali juga takdirnya kepada Allah. Kita punya kehendak, tetapi kehendak kita terbatas dengan kehendak Allah. Allah berkehendak saya tak bisa menyampaikan tausiah malam ini, maka saya terjatuh di situ. Terkilir kaki saya, tak jadi, Bu, maaf ya, saya balik, kaki saya sakit. Maka jangan sampai kita berpikir Allah tak adil nih, orang tuh baru masuk Islam enak aja ya pahalanya, masuk surga dia. Yang kita dah capek-capek jadi muslim masih juga ditakut-takuti dengan ayat-ayat inna azabi lasyadid. Sikit-sikit kalau terlintas di sini rasa siap, ya. Kalau terlintas di sini rasa munafik sedikit, tempatnya di kerak neraka. Oh, takut kita. Jadi gimana dengan amalan-amalan kita yang dulu tuh? Masa sedikit saja kena langsung masuk neraka? Kan gitu. Ini orang-orang yang berputus asa dengan rahmat Allah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakan kepada orang hamba-hambaku yang berlebihan pada perkara dia sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah.
Dan pasti janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Disediakan surga untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh. Disediakan neraka untuk memangkang diri dia, ya, karena dosa yang telah diperbuat. Janji Allah tak akan bongkir janji Allah ini. Allah akan tepati janjinya. Sehingga orang-orang nanti yang bermaksiat atau yang kafir sekalian ataupun yang tak percaya dengan adanya Allah, ketika dibangkitkan kelak dari kuburnya di hari kiamat, barulah dia terkejut. Oh, betul rupanya ini yang dikatakan oleh ustaz-ustaz, kiai-kiai, syekh-syekh, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, ini yang dikatakan Allah di dalam Qur'annya. Betul-betul rupanya ada hari pembangkitan, akan dihisab. Maka ketakutanlah semua orang. Walaupun berdiri di sini bapaknya, ibunya, anaknya, tidak akan kenal dia, karena dia dah sibuk dengan diri dia sendiri. Apalah yang aku buat kemarin itu, kenapa aku tak percaya dengan adanya hari kiamat dan azab yang akan datang kalau aku bermaksiat kepada Tuhanku. Itu dia pikirkan. Yang orang yang beramal soleh dibangkitkan, dia senang. Oh, aku dizolimi di dunia, tidak ada masalah. Aku miskin di dunia, tidak ada masalah. Melarat, tidak ada masalah. Tidak nikah, tidak masalah. Semua masalah dia anggap tak ada masalah. Dia ridho dengan takdir Allah, maka dibangkitkan dengan keadaan bahagia karena dia bersyukur sekali dengan rahmat Allah selama di dunia, dengan semua yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dibangkitkan dalam keadaan suka, bahagia. Ini dia yang dijanjikan oleh Allah. Tak percuma aku bersabar dulu di dunia dengan peritnya kehidupanku, dengan kesedihanku dibicarakan oleh orang, kok gitu-gitu ya bajunya ya, nggak ada uang apa ya, kesedihannya, air matanya, kehinaan dia di dunia, dizolimi orang juga, dibicarakan oleh orang juga, terbalas di akhirat dengan kebahagiaan. Tinggal kita mau pilih, percaya atau tidak. Kita diberikan pilihan, silakan dipilih. Ibu mau menjadi orang yang bahagia kelak di akhirat atau orang-orang yang bersedih? Maka berhentilah melihat rumput tetangga walaupun dia lebih hijau. Jangan bandingkan dengan rumput kita, ya. Karena tidak ada uang untuk membeli pupuk, tak ada uang untuk mengalirkan PDAM, air, ya. Syukuri apa yang ada. Tak ada pun rumput, tak ada masalah. Yang penting ada rumah berdiri, cukup untuk memayungi kita dari panas dan hujan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini keluarganya, beliau berasal dari keluarga non muslim. Ibu berhijrah masuk Islam menjadi seorang mu'allaf. Bagaimana caranya tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga-keluarga yang belum berpindah agama, memeluk agama Islam? Boleh enggak? Tetap kita harus sambung silaturahmi, jangan diputus. Baik itu, ya, mereka istilahnya apa namanya, orang tua kita sendiri belum masuk Islam, maka tetaplah kewajiban kita adalah tetap untuk taat kepada mereka, patuh selama yang mereka perintahkan adalah hal-hal yang bukan masalah akidah, yang bukan tentang masalah kita disuruh ikut berbuat maksiat dan dosa. Karena apa? La ta'ah li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tak boleh kita taat dalam kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq, pencipta. Ya, jadi dalam hal ini sambung terus kontak dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan karib kerabat yang masih belum beragama Islam. Maka datangilah, kalau diundang acaranya datang, tidak ada masalah. Tetapi kalau ada yang berbau ritual-ritual keagamaan, contohnya misalnya akad nikahnya, tak usah datang ketika walimahnya, istilahnya pestanya, resepsinya, silakan datang. Dan kalau misalnya dah pasti di situ ada yang benda yang haram, jangan dimakan. Tapi kita datang sebagai bentuk penghormatan kita
kepada keluarga kita. Nah, itu satu. Karena Nabi pun diberi makan oleh orang Yahudi, ya. Orang Yahudi tak makan benda-benda haram nih, tetapi dia memang orangnya non muslim, tapi tetap Nabi makan. Nah, makan sebagai bentuk penghormatannya. Seorang Yahudi meninggal, jenazahnya diusung di depan Nabi, Nabi pun berdiri. Maknanya masih ada adab-adab kita kepada orang-orang non muslim. Ibu diundang, ada yang meninggal dari kerabat ibu yang non muslim, maka ibu datang. Ibu datang di sana sebagai penghormatan terakhir kepada dia. Nabi saja berdiri ketika jenazah itu lewat di depannya. Kenapa kita tidak? Kita berdiri juga, kita datang juga jika diundang acara pengkebumiannya. Kita tak ikut baca-baca doanya, diam saja, tapi ada di situ. Cukup seperti itu, tak ada masalah. Ya, baik-baik saja, tak perlu kita menghindar dari mereka, menutup diri langsung dengan mereka, kecuali kalau memang betul-betul mendatangkan bahaya pada keimanan kita. Dengan bergaul kita dengan saudara kita yang belum muslim itu, mereka datang mau memurtadkan kita lagi, itu baru ibu hindari mereka. Baik. Bentuk ribanya dalam apa, Bu? Biasanya itu dalam hutang piutang. Dalam hutang piutang. Atau dalam fikih muamalahnya sendiri ketika kita berjual beli, tapi tanpa kita sadari ternyata dalam bermuamalah itu terdapat riba. Baik. Bagaimana dengan orang yang mau hijrah, mau menempuh jalan kebaikan, kembali kepada Islam, berislam dengan cara yang total, tetapi di tengah jalan belum sempat tercapai, salah satunya dengan membebaskan diri dari riba, belum tercapai, tapi dia sudah berniat, keburu dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Bagaimana itu? Allah Maha tahu apa yang tersimpan fi sudurikum, di dalam hatimu. Ya, niat kita berniat kepada Allah, aku sudah taubat ya Allah, aku tak mau lagi ini buat perkara-perkara riba nih, tapi ini sudah terjerumus dalam riba dan harus diselesaikan karena menyangkut utang piutang. Maka berhijrahlah, tinggalkan perkara-perkara riba itu, berusaha untuk selesaikan piutang-piutang tadi misalnya, ya. Sungguh-sungguh kalau ada aset yang bisa dijual, jual untuk menutupi utang itu. Seperti itu. Usaha ke orang lain, ya, minta bantuan kepada orang lain dulu, misalnya untuk bayarkan. Pokoknya usaha. Intinya apa, Bu? Satu, niat, kemudian ikhtiar. Itu yang jadi parameternya. Allah akan lihat kesungguhan niat kita untuk berubah. Ada nggak mau berubah tapi nanti saja, cuman niat saja tapi berubahnya nanti saja. Nantilah, tunggu nantilah. Masuk bulan Ramadan baru ku tinggalkan semua riba ini. Seperti itu. Hijrahnya nanti, maka nanti juga lah ditunda masuk surganya, dipanggang dulu di neraka, diselesaikan dulu dosanya baru bisa masuk surga. Maka niatkan betul-betul masalah nanti terselesaikan atau tidak, utang piutang tadi, riba tadi. Ketika dicabut nyawanya, niat kita sudah benar dan memang sudah ada usaha, karena yang dilihat oleh Allah adalah usahanya, bukan hasilnya, ya. Jadi apa, Bu? Bandingkan dengan cerita seseorang yang dulu pernah membunuh 99 orang, ya. Dia tanya, ada nggak bisa aku bertobat ini, diterima nggak tobat aku? Ini dosa besar juga, dosa besar riba, dosa besar membunuh orang, 99 orang dia bunuh. Dia tanya kepada seorang pendeta sana, dimaafkan nggak dosaku? Nggak, kamu dosa besar, masuk neraka. Maka karena marah dia dengar jawaban itu, dia bacok juga orang ini. Jadi 100 cukup, ya. Jumpa lagi satu orang yang bisa bertobatlah kamu, jauhi lingkunganmu, kamu pindah dari negeri ini, hijrah ke tempat yang lebih mendukung keimanan. Maka pergilah dia berjalan, tahu mati di tengah jalan,
maka sibuklah malaikat ni mau dimasukkan surga apa neraka. Maka kata Allah, ukur jaraknya. Rupanya jaraknya lebih dekat dengan tempat yang dituju, maka dia masuknya surga. Intinya apa dari cerita ini? Kita ada niat sungguh-sungguh, kesungguhan itu yang dilihat Allah. Kemudian prosesnya ada nggak betul-betul kita mau berubah diri, ya, mengubah diri. Apa yang ditakutkan terakhir kurang jelas? Bekas masak dia. Oh, bekas bekas masak. Bahasa Malaysia tuh bekas. Jadi kalau masuk ibu bekas masakannya. Kalau orang Malaysia bekas itu maksudnya wadahnya. Baik. Nah, kita diundang sama orang non muslim makan ulang tahun ataupun acara apa saja itu. Ya, kalau kita tahu betul-betul memang ada daging babi situ, bentuknya memang kadang-kadang ada babi itu panggang, bentuknya nampak betul-betul ya. Oh, itu babi panggang itu, cemana mau makan kan gitu. Ya hadiri saja, tidak ada masalah, kasih kadonya udah selesai. Aku tak makan ya tak boleh, aku makan ini di agamaku. Cakap aja dengan senyum sudah. Ya, tapi kalau misalnya yang dia hidangkan yang halal-halal, dampak kita daging ayam nih, tak tahu tanya dengan dia betul-betul. Daging ayam nih, iya. Mana kau beli di pasar kan? Ya halal nih, halal, jangan takut, dia kata gitu. Maka dihukumi dengan halal. Apa yang nampak, yang jelas kita hukumi halal. Ya, kalau dia ada kata itu halal, aku beli di pasar muslim, maka halal itu. Jangan dikorek-korek lagi. Beli jam berapa tadi? Pasar yang mana? Gitu. Karena suatu masa Nabi Muhammad berjalan dengan Umar bin Khattab. Iya, ini sampai sebentar lagi. Ini ceritanya panjang. Jadi suatu masa Nabi Muhammad berjalan dengan Umar bin Khattab ke sebuah desa. Ada situ air dalam bejana itu, dalam satu wadah. Yang kalau diminum air itu, ya, binatang buas bertaring minum dari air itu, maka air itu menjadi najis. Maka sibuklah Umar bin Khattab bertanya kepada pemilik air tadi, ada enggak malam-malam minum hewan bertaring di sini, hewan buas malam-malam di tempatmu ini? Dijawab oleh Nabi Muhammad, ya, kepada orang yang punya wadah tadi, dia cakap, jangan kau jawab pertanyaan dia. Sesungguhnya dia sekarang sangat tengah menyusah-nyusahkan dirinya. Maksudnya apa, Bu? Di situ tentang keadaan air yang tak jelas najis atau tidaknya, kita berusaha seadanya saja, jangan terlalu ngotot dicari-cari. Hai, haram nggak nih datang ke rumah kawannya tadi? Ini haram nggak nih? Ini piringnya nih habis goreng babi atau apa nggak nih? Nah, gitu. Kita tanya seadanya saja, tak perlu sampai periksa betul kok nih halal. Iya, nggak pakai untuk goreng babi ini. Iya, coba aku periksa dulu ke dapur kau ada nggak bekasnya? Tak perlu. Nah itu tadi. Jadi kalau dia bilang halal, maka halal lah dia, ya. Kecuali kalau ibu betul-betul lihat, bisa bezakan, ini daging babi nampaknya. Nah itu jangan dimakan. Tapi kalau dia bilang halal dan itu daging ayam, maka halal lah dia. Tak perlu ibu sibuk periksa, cek, pergi ke dapur. Lagi bekas ataupun nampan ataupun periuk, ya, pokoknya tempat-tempat untuk memasak di rumah orang non muslim. Kita pergi ke Cina misalnya, nyewa homestay, nyewa wisma, ada bekas-bekas itu, istilahnya nampannya, tempat masaknya, penggorengannya, semuanya harus enggak ibu sama itu.